Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin bolu duren. Dan bolu duren ini bisa kalian bikin bolu gulung ataupun bisa kalian bikin bolu lapis. Sekarang saya udah pinter bikin bolu gulung ya teman-teman. Kalian lihat gulungannya udah cantik banget. Kalian nonton sampai selesai, nanti kita akan belajar gimana cara gulung bolu ini agar cantik menarik seperti ini. Dan packingannya ini kalau kalian suka kalian bisa beli di toko online saya. Sekarang kita akan mulai ya. Di sini saya ada durian montong Palu yang frozen. Kita akan ambil kulitnya saja, dagingnya saja maksudnya. Total saya pakai 2 box ya. 2 box ini ternyata menghasilkan sekitar 600 gram selai durian. Kita akan masak, tidak perlu ditambahkan apapun karena ini sudah manis banget, jadi kita tidak pakai gula. Tapi seandainya kalian pakai durian jenis lain dan asam atau kurang manis, kalian bisa tambahkan gula. Selain ditambahkan gula, kita akan pakai juga minyak sayur. Minyak sayur ini kalian masukkan setelah setengah mateng ya. Kita kurang lebih tuh sekitar 2 sendok makan atau 30 gram. Selama proses durian selalu diaduk sampai akhirnya nanti dia menjadi mateng, menjadi sedikit lebih kental, kurang lebih seperti ini ya. Warnanya juga sudah lebih tua. Masaknya juga jangan terlalu lembek, jangan juga terlalu keras ya teman-teman, sedang-sedang saja seperti ini. Kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kita akan alasi dengan baking paper dan caranya kurang lebih seperti ini. Saya akan potong sesuai dengan loyangnya ini, tapi lebih dibesarkan untuk pinggir-pinggirnya. Lalu pinggir-pinggirnya kita akan gunting seperti ini. Nanti kalau sudah digunting semuanya, kita tinggal tekuk-tekuk saja, maka dia sudah jadi dengan cantik. Sekarang kita siapkan bahan kering, dan untuk terigu saya pakai terigu protein rendah. Untuk resep lengkap kalian baca box deskripsi. Kita juga perlu susu bubuk dan tepung maizena. Semua ini kita saring agar hasilnya tidak ada yang bergerindil, dan juga kita perlu sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Tapi apabila nanti kalian menggunakan margarin, garamnya tidak perlu karena di sini saya pakai unsalted butter yang sudah saya cairkan, maka saya perlu garam. Untuk resepnya sama seperti bolu gulung red velvet yang saya buat kemarin ya. Jadi kita perlu telur, kuning telur dan telur utuh. Di sini saya bikin untuk 2 loyang. Resepnya sama semuanya, hanya saja untuk yang bolu lapis, cake lapis duren, itu terigunya saya tambahkan sedikit. Apabila kalian menggunakan standing mixer, terigunya bisa kalian masukkan seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan hand mixer, mixer tangan,
terigunya sebaiknya jangan di mixer teman-teman. Kalian aduk saja dengan spatula. Untuk pencampuran mentega kita akan lakukan dengan cara tempering. Caranya seperti ini, kita ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam adonan mentega, kita aduk. Setelah tercampur rata, kita kembalikan ke adonan yang utama tadi, kita aduk lagi rata dengan spatula. Jadi tidak boleh di mixer. Agar lebih harum, saya pakai vanilla ekstrak karena menteganya saya tidak pakai Wisman. Tapi kalau saya pakai mentega Wisman, tidak perlu vanilla ekstrak. Karena di sini saya bikin untuk 2 loyang, jadi saya akan timbang masing-masing agar sama rata. Kurang lebih 1 loyang ini sekitar 300 gram. Jangan lupa kita ketuk-ketuk dan kita ratakan atasnya. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu. Suhunya 180 derajat atau 170 derajat tergantung oven kalian masing-masing. Di oven saya suhu 170 derajat api atas, 180 derajat api bawah, dan saya panggang karena 2 loyang, jadi saya panggang selama 20 menit. Bila saya panggang 1 loyang saja, maka waktunya cukup 18 menit. Karena ini 2 loyang, waktunya 18 menit kurang, jadi harus 20 menit. Nanti waktu tergantung oven kalian masing-masing ya. Setelah mateng, kita langsung keluarkan dari loyang. Agar atasnya cantik, tidak berkeriput, kita baliknya seperti ini. Kita keluarkan dari loyangnya dengan cara seperti ini. Kalau yang di video sebelumnya kan saya tinggal angkat saja kiri dan kanan seperti kita bikin brownies ya. Tapi itu setelah saya perhatikan tidak bagus teman-teman. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Bolu ini sudah saya diamkan cukup lama teman-teman, sekitar 3 jam. Jadi kulitnya ini walaupun saya gulung, setelah dingin sekali dia kuat. Dan setelah saya gulung, saya tutup lagi, saya bungkus lagi, ternyata dia juga kuat kulitnya, tidak menempel. Jadi ini resepnya bagus banget untuk bolu gulung. Sekarang atasnya kita akan olesi dengan selai durian yang tadi sudah kita bikin. Olesi pelan-pelan saja karena ini bolunya kan lembut ya teman-teman. Di bagian ini rolling pinnya harus ditekan teman-teman agar bolunya ini menekuk ke dalam. Kalau kalian nggak tekan nanti dia lurus aja tidak mau menekuk. Jadi ditekan, selama proses ini selalu rolling pinnya ditekan. Sambil terus diarahkan ke depan, dijalankan gitu. Sekarang kita padatkan, bisa dengan penggaris atau penggaris cookies. Sebaiknya setelah dipadatkan seperti ini kita langsung bungkus ya. Jangan dibiarkan. Kalau saya biarkan ya, sebaiknya langsung dibungkus. Saya biarkan karena saya takut menempel. Ternyata resep ini tidak bikin kulitnya menempel ya teman-teman. Jadi setelah kita rekatkan, kita bungkus saja. Kita diamkan sampai kurang lebih sekitar setengah jam.
Ingat bagian ini ujungnya harus ditekan agar adonannya ini, maksudnya bolunya ini bisa nekuk dengan baik, dengan cantik. Dan ini adalah lapis duren yang sudah kita olesi dengan selai durian, dua-duanya ya, bolunya dua-duanya kita olesi. Ini bulunya bisa kalian potong atau bisa kalian diamkan saja satu loyang. Kalau mau dipotong, potong seperti ini. Lalu kita akan tata di dalam box mika yang saya jual nih. Yang ini bawahnya jelek begini teman-teman karena sudah saya bongkar-bongkar. Saya taruh di box-box yang lain. Ternyata paling pas box ini ya teman-teman. Boxnya ini bisa kalian beli di toko online saya. Untuk versi ekonomis saya juga bikin, dan ini saya pakai resep bolu abon. Jadi kalian nanti tinggal lihat saja video saya sebelumnya. Bolu abon itu bolunya saja yang kita ambil, tengahnya kita akan olesi dengan selai durian. Karena selainya udah habis, jadi saya olesi hanya satu bagian saja. Dan yang ini saya bikin versi tidak dipotong. Jadi kalau nanti mau dipotong tinggal potong saja sendiri pakai pisau yang plastik itu ya. Jadi kalau kalian mau jualan, kalian siapkan pisau plastiknya juga. Dan untuk bolu gulung kalian juga bisa pakai box mika seperti yang saya punya, mika susun. Itu nanti satu resep dia menghasilkan 2 box. Boxnya ini juga saya jual di toko online saya. Nah, perlu kalian perhatikan teman-teman, lihat di sini. Setelah dibungkus selama 30 menit, hasil kuenya jadi cantik. Ujungnya tidak mekar ya. Kalian lihat, kalau yang sebelah kiri yang sudah saya tata ini bolu gulungnya, ini yang tidak saya tekuk, pinggirnya tuh tidak saya diamkan selama 30 menit. Tidak saya bungkus. Hasilnya ujung-ujungnya lebih keluar. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.